Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan lagi teman-teman. Ini sekarang tujuannya kita mau ke ini nih, apa namanya ya, ke daerah Subang. Kita akan coba berjalan menuju Situ Wanayasa. Perjalanan lumayan ya, lurus, jalannya sih sebagian masih pada bagus, tapi nggak tahu nanti di tengah perjalanan ya. Mudah-mudahan jalannya tetap seperti ini. Di depan ada mobil sama motor, lumayan ya, padat juga. Kita lanjut gas terus. Sekarang perjalanan ini saya cuma sendiri ya teman-teman ya, tidak ada teman. Dengan Vespa kayu saja saya berangkatnya, sambil menikmati pemandangan. Ternyata lokasi yang mau saya tuju ini patut dijajal teman-teman, karena treknya sama pemandangannya tuh lumayan bagus ya. Ini kita buat video full sampai ke lokasi. Perjalanannya lumayan jauh. Kalau untuk pas pertama awal-awal dari sini sih tidak terlalu ramai ya, cukup kosong. Jalanannya juga lumayan. Saya ini dengan kecepatan 80 ya, saya bawa lumayan kenceng karena memang jalannya cukup mulus. Mudah-mudahan kalau dengan jalan seperti ini sampai ke lokasi sekitar 3 jaman ya. Tapi kalau jalannya ada yang jelek atau macet, mungkin bisa 4 jam. Gas terus men, gas. Tapi teman-teman enak ya, kalau yang saya rasain kalau jalan sendiri itu kendalanya kita tanggung sendiri semua. Trouble apapun jalanan itu udah harus kita siap semuanya, dari segi mesin, segi body. Karena ini Vespa kayu ini perjalanannya sudah beberapa kali saya coba trek jarak jauh ya. Ini tikungannya enak banget teman-teman. Waduh, ada yang rusak bro. Kita gas lagi. Jalanan cukup menantang, apalagi kalian yang suka touring jarak jauh. Dengan pemandangannya tuh di depan saya banyak gunung-gunung, lumayan sangat apa ya, menenangkan. Ini sambil tikungan tajam juga sama turunan ya. Tapi kalau yang saya rasain sih perjalanan sampai ke sini, saya cek motor, lihat ke bawah masih aman. Kalian yang suka San Mori jauh-jauh ke sini lumayan ya treknya. Kita lanjut terus. Oh, tikungan di depan tuh sangat menggugah tuh. Kita masih turun, saya cek lagi ke bawah karena sebagian ada yang udah mulai rusak jalannya teman-teman. Kalau ini karena kita tinggi, kecepatannya ngeri juga nih. Aduh, banyak tambalannya. Oke, kita
bisa terus. Ini kita full ya, full langsung sampai ke lokasi ya, karena ini cukup lumayan durasinya juga, kita buat full aja, durasi yang sangat panjang. Jadi buat kalian yang kalau untuk treknya dari Lembang menuju Situanayasa, nah seperti ini ya trek perjalanannya. Jadi untuk kondisi jalan, terus kondisi tikungan, situasi lingkungannya juga, ini saya langsung full sampai ke lokasi ya. Memang sebagian ada yang saya potong karena kalau durasinya full dari pertama saya berangkat sampai ke lokasi ini lumayan jauh teman-teman ya, bisa durasi sampai 3 jaman. Tapi saya berdoa sih mudah-mudahan kondisi si Jaguar tidak ada masalah ya. Saya sambil cek ke bawah, lihat kondisi depan belakang. Saya selalu lihat ke bawah, ke depan belakang, karena sambil mastiin gak ada masalah apa-apa ya. Takutnya bannya copot atau mur-mur bautnya copot. Walaupun sudah saya persiapkan di rumah sedemikian rupa, wis ada odong-odong bro. Waduh, ketemu juga tuh sama odong-odong. Odong-odongnya bagus ya, barusan warnanya warna ungu. Ini kita lagi menjajal perkebunan kelapa sawit ya. Perkebunan kelapa sawit. Kalau di sini saya masih lumayan kencang bawahnya karena treknya masih sepi, jalannya juga masih bagus. Tapi tetap safety reading ya. Terus kondisi apa namanya, cuacanya juga sebenarnya kalau dari pas awal di Lembang sampai ke Jalan Cagak itu masih adem ya. Cuma pas begitu dari di Jalan Cagak sampai ke sini udah mulai panas ya teman-teman. Waduh. Saya mundur barusan tuh Pajero nya, sampai mundurnya ngabisin jalan, saya kaget. Buat teman-teman yang riding ke daerah sini, tetap ya hati-hati, karena kalau yang kita juga belum tahu treknya banget, jangan terlalu kencang aja lah. Banyak di sini tikungan-tikungan yang memang jalannya itu masih nggak terlalu bagus. Tuh ini udah mulai aduh bentar, udah mulai jelek teman-teman. Saya kalau udah nginjak jalan yang jelek gini, saya selalu cek ke bawah karena takutnya ada yang copot. Nah, ini udah mulai padat nih, karena di tengah perjalanan itu ada tempat-tempat yang menjajakan makanan atau kios-kios khusus yang buat makan ya. Pemandangannya udah lumayan juga di sini. Cuma ternyata di daerah sini tuh kebanyakan orang nggak pakai helm ya teman-teman ya. Walaupun memang nggak ada polisi, diusahakan tetap pakai helm ya, karena takutnya jatuh atau ini buat pelindung ya, keselamatan ya. Apalagi banyak jalan berlubang, nanti licin jatuh kan kepala tuh. Ini seperti yang 2 motor di depan saya, dia udah boncengan, nggak ada satupun yang pakai helm ya. Karena saya cek terus, banyak juga ternyata ya jalur sini tuh yang nggak pakai helm.
Oke, kita lanjut. Waduh, cukup apa namanya ya, cukup lumayan membahagiakan ini perjalanan kalau sendiri dengan kondisi jalan dan alam yang seperti ini. Ketemu teman barusan tuh ya, sama pencinta Vespa. Kita biasa saling tegur sapa kalau di jalan itu. Kita lambaikan tangan atau anggukan kepala. Waduh, gila motornya pada kenceng bro. Kalau saya sih udah sampai jalur sini nggak terlalu buru-buru ya, santai aja lah sambil menikmati, sambil lihat juga ke bawah lagi, periksa-periksa. Ini nanti kita udah mau dekat dengan perkebunan teh ya. Lanjut terus. Nah, kalau menurut teman-teman kondisi jalan sama lokasinya bagaimana penilaiannya? Apa bagus atau gimana? Kalau menurut saya sih untuk jalan-jalan ke jalur sini cukup rekomendasi ya. Ini jalannya udah mulai bagus lagi nih teman-teman ya. Kita bisa kenceng lagi, terus depan juga jalannya lumayan agak sepi ya. Tapi walaupun kenceng tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Jangan karena kosong atau karena trek lurus kita malah jadi gaspol. Nah, di depan kita biarin orang-orang yang mau buru-buru, karena kita kan tujuannya juga santai, selamat sampai tujuan. Oke, terus di kiri di kanannya itu kalau masih di sini masih banyak pohon-pohonnya kayak hutan gitu ya. Tuh, kita cek lagi ke bawah, aman, masih aman. Kita gas lagi. Sebagian jalannya tuh udah ada yang dicor, terus di depannya aspal lagi. Jadi nggak semuanya pakai aspal ya. Jalannya tuh kadang depan ketemu lagi dicor. Jalannya bro lurus terus. Jadi gatel tuh kalau nggak melihat ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan gitu, karena menikmati ya teman-teman ya. Kalau untuk kondisi motor tadi saya ngisi Pertamax itu sudah 2 liter ya. Nanti kita cek habis sampai mana ya. Oh, dua. Kaget bro, aduh. Nah itu buat kalian yang sering bawa mobil jangan seperti itu ya kalau mau potong arus. Asli bro, kaget barusan tuh, tiba-tiba nongol. Bahaya, itu bisa celaka gitu. Ya alhamdulillah lah. Kita lanjut terus karena perjalanannya cukup panjang nih. Treknya lumayan. Nah, sini kita istirahat dulu lah pas di perkebunan. Karena Vespa itu kalau udah perjalanan sekitar 1 jam atau 2 jam lebih, dengan kondisi trek panjang, lebih baik istirahat dulu lah, didinginkan sambil menikmati nih.
suasananya ya. Duh, udah mulai ngantuk teman-teman. Kalau diem di tempat kayak gini tuh bawaannya pengen tidur. Oh, dengan pohon cemaranya kan dan pinus. Kan saya sendiri teman-teman perjalanannya tuh. Tidak ada teman aja, kita mau sendiri gas aja, nggak usah nunggu yang lain. Yang lain juga udah mulai pada berdatangannya ke lokasi kayaknya. Perjalanannya cukup lumayan panjang, jadi kita istirahat dulu. Oke, kita lanjut lagi sambil cek. Setelah istirahat kita lanjut lagi. Siap-siap kita gas lagi. Di depan udah mulai kosong, kita ngikutin aja nih belakang mobil merah sambil saya liatin kondisi jalannya ya. Ini sengaja saya shootnya ke aspal sebagian karena biar teman-teman juga tahu kondisi jalannya ya. Kalau untuk yang bawa motornya motor antik atau motor ini dengan kondisi jalan yang jelek itu berpengaruh teman-teman. Nah, ini kita udah mulai masuk ke perkebunan teh ya. Perkebunan teh lumayan. Di sini masih adem ya suasananya. Kita masuk lagi. Ini kita udah masuk ke jalur daerah Jalan Sahabat ya. Lanjut terus. Untuk arusnya sih masih terbilang sepi ya jalur sini. Estimasinya kalau lihat di map sih masih sekitar 2 jaman lagi lah. Berarti perjalanan kita tuh masih jauh teman-teman. Lanjut, kita mau cari sesuatu. Nanti sampai ke lokasi kita mau cari makan lah. Depan udah ada pertigaan, hati-hati ya. Udah ada pertigaan. Oh, ada Uhti tuh. Uhti datang juga nggak pakai helm ya kalau di sini ternyata. Berarti menandakan lokasi ini tuh tidak ada polisi ya. Maksudnya tidak ada polisi yang patroli. Jalurnya termasuk jalur yang mungkin bisa dibilang bebas tilang. Padahal lumayan lo bawa motornya itu walaupun dia nggak pakai helm. Perempuan itu dua-duanya kencang itu bawaan. Saya aja masih di 60, mungkin dari depan saya bisa di 80-an, dia kencang bawanya. Tapi santai aja, itu juga sampainya sama. Untuk jalur di sini udah mulai agak jelek ya, di sebelah kiri ini jalannya. Jadi saya banyak ngambil jalur di tengah-tengah teman-teman. Tuh, sebelah kirinya jalannya udah mulai pecah-pecah. Ya bibir aja nih.
jalan panas dalam kayaknya udah mulai pecah ke kiri. Jadi jalannya tuh kalau di sini yang saya perhatiin gak terlalu banyak belokan, justru masih bisa dibilang masih banyak trek yang lurus. Saya cek lagi ke bawah, masih aman, karena kalau udah jalan bergoyang gitu kadang saya suka khawatir ya. Treknya masih lurus terus nih, kebanyakan itu trek lurus ya. Sambil perhatiin jalannya juga. Terima kasih loh teman-teman masih setia menonton perjalanan videonya, vlognya ke situ ya saya. Saya sih cuma sekedar membuktikan aja bahwa saya berjalan sendiri pun ke sini dengan Vespa kayu saya.
ternyata di sini udah mulai kosong kan tuh pemandangannya teman-teman ya. Sawah-sawahnya luas. Oh, banyak orang dagang ayam. Lumayan lah, ternyata jalur ke sini cukup menghibur ya. Banyak situasi. Nah, saya di sini nanya dulu nih, takutnya kesasar. Bapak lagi ngarahin saya ya untuk jalur yang ke arah situ, karena di depan ada perempatan, salah ngambil arus nanti saya bisa tembus ke daerah Subang kota atau ke Purwakarta ya. Oke, si bapaknya baik nih ngasih tahu jalur saya. Tebak-tebak kita lanjut lagi, ternyata jalur yang saya tuju ini masih benar. Nah, ini treknya masih lurus juga teman-teman ya. Alhamdulillah jalurnya ternyata kalau menurut saya sih masih bagus ya. Jalannya juga nggak terlalu kecil. Depan ada ukti lagi teman-teman. Kalau ukti yang ada di desa itu seperti ini dia penampilannya ya, walaupun kita nggak bisa lihat mukanya. Di sini sudah banyak yang tempat-tempat makan, depannya pesawahan luas tuh. Wah, banyak yang ini domba tuh sama embe. Waduh, ini perjalanannya memang cukup lumayan panjang ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sih sampai sejauh ini motor masih keadaan baik ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala nanti di jalannya. Sambil saya perhatiin juga untuk trek jalannya tuh ya, untuk dibilang ini masih bagus lah segini, nggak terlalu parah-parah amat ya, nggak terlalu rusak banget. Untuk riding sih jalur sini cukup rekomendasi lah. Kita masih bisa bawa untuk santai di 60, kalau mau cepet juga di 70-80 masih bisa kita bawa jalur sini. Tapi yang pasti tetap untuk perjalanan mau dekat mau jauh pun kita harus tetap hati-hati dengan kondisi si Jaguar yang masih prima ya. Saya sengaja shoot kepalanya nih, karena dari tadi tidak ke shoot dia. Jadi saya agak nunduk dulu nih. Jadi biar membuktikan bahwa saya itu nggak pakai towing, nggak ada temen, nggak sama temen banyakan. Kalau saya sih berjalannya memang sendiri. Banyak temen juga yang ngajakin sih untuk kayak ke Pangandaran, kayak ke Pelabuhan Ratu, tapi saya udah beberapa kali ya ke daerah situ, jadi nggak dapet situasi hal-hal yang baru ya. Jadi saya tuh kalau untuk perjalanan itu harus ke suatu tempat yang memang belum pernah saya jajal teman-teman. Nah, mulai jalur sini sih memang udah mulai banyak jalan yang bocok-bocok ya teman-teman ya. Oh, tapi
di depan sudah mulai terlihat lagi pemandangannya. Ini udah mulai terang di sini, alhamdulillah. Ternyata nggak mendung. Kalau tadi sih sepanjang perjalanan saya belum dapat matahari, baru sekarang udah mulai ada matahari ya. Aduh teman-teman, ada insiden, ternyata itu tepung saya jatuh teman-teman. Ini tepongnya jatuh tuh. Nah, alhamdulillah walaupun dari kayu itu kan ya nggak pecah teman-teman, cuma copot ini nih bagian sebelah kiri ya. Aduh tuh, sampai kayunya aja deh yang copot. Untuk kayu apa namanya, pengikatnya ya, saya harus ambil dulu ke tengah jalan tuh, kayunya jatuh gitu. Tapi tinggal ditempel, alhamdulillah sudah lanjut lagi. Aduh, barusan tuh sempet tragedi itu ya, sampai tepung. Untungnya nggak datang motor atau mobil yang lagi kencang di belakangnya. Kalau datang kencang ya sudah pasti hancur. Kita lanjut lagi perjalanannya. Itulah teman-teman ya seninya tuh kalau perjalanan jarak jauh itu. Makanya saya sering periksa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu. Biasanya Vespa tuh gitu, kalau nggak copot knalpot atau patah, putus kabel kopling, kabel rem, banyak lah kendalanya sebenarnya. Kalau perjalanan di Vespa itu nggak semulus dengan kita menggunakan Matic ya. Kalau Matic kita perjalanan jarak jauh, yang kita pikirin cuma buat bensin sama makan. Ini udah mulai padat teman-teman, tapi kita ambil kanan aja lah. Tapi kalau kita perjalanan menggunakan Vespa itu kita harus banyak prepare-nya ya. Nah ini kan udah mulai padat nih, yang sekarang di arah saya, tadi di arah sebelah kanan, sekarang di jalur saya sebelah kiri udah mulai padat nih. Padahal ini perjalanan sampai lokasi masih jauh juga temen ya, masih sekitar 1,5 jam lagi nih. Mudah-mudahan kalian masih tetap setia ya mengikuti perjalanan saya. Tuh macetnya ya, saya ambil kanan, alhamdulillah di kanannya kosong justru sekarang ya, atau nggak tahu di depannya tersendat ini ya. Tapi mudah-mudahan kanannya masih tetap kosong. Saya ambil kanan terus karena sebelah kiri ternyata betul teman-teman, ini ternyata tersendat ya sebelah kanannya ya, bukan berarti tidak ada mobil. Kita tertib berlalu lintas saja teman-teman ya, walaupun di depan sebenarnya kita bisa masuk, santai aja lah. Sambil kita periksa-periksa. Sejauh ini menurut kalian bagaimana untuk trip perjalanan yang sekarang ini? Nanti untuk kalian yang mau perjalanan dari Bandung ke Situwanayasa ya, nanti treknya akan seperti yang ini saya lewati sekarang ya. Cukup padat teman-teman ya ternyata untuk jalur sini, padahal tadi kita udah enak ya, jalannya tuh kosong, sepi, tapi ternyata di sebelah sininya ada mulai tersendat ya.
mulai padat. Untuk kalian juga yang mau saya kunjungi lokasinya, nanti tinggalin di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah ada waktu dan diberi kesehatan, umur panjang, insya Allah nanti bisa jadi rekomendasi ya. Ternyata sebelah sininya bos ada orang yang diam di tengah jalan tuh, karena mobilnya parkir pada di tengah, sampai mobil yang di seberang itu nggak bisa, dia ketahan jadinya. Ternyata di sini lagi ada acara kayaknya teman-teman, sampai padat ya, sampai macet tuh. Alhamdulillah ternyata nggak terlalu panjang, di depan kita udah kosong lagi. Kita lanjut. Enak kan teman-teman ya, berarti itu cuma bukan macet apa namanya, sepanjang jalan, ternyata macetnya memang karena ada acara. Berarti bisa diprediksi jalur untuk trek ke sini tuh apa namanya, bisa dibilang sepi lah. Saya lihatin lagi kondisi jalannya sama pemandangannya sebagian. Treknya udah mulai seperti ini ya teman-teman ya. Udah mulai ada tikungan kalau jalur sini. Tikungannya udah mulai dekat-dekat. Tapi kebanyakannya jalurnya ketemu lurus lagi gitu, tikungannya nggak terlalu tajam-tajam ya. Sambil kita menikmati di pinggiran itu pesisir sawah ya. Estimasi waktu. Aduh teman-teman, aduh. Ternyata ini teman-teman ada kendala lagi nih. Aduh. Jatuh barusan. Ada yang jatuh ya, tapi udah saya ambil. Depan ada Ukti, cepat lagi tuh bawa motornya tuh. Gaspol lagi dia. Cukup menyenangkan teman-teman ya, ternyata ya trek ke sini itu. Karena jujur saya baru pertama kali menginjakkan ini, menjajal jalur sini baru pertama kali ya. Perjalanannya cukup lumayan jauh juga ternyata ya. Jadi kalau kalian yang bawanya memang cepat, bawanya kenceng, nggak sampai 2 jam sampai ke lokasi ini teman-teman ya. Ini udah ketemu lagi kita trek lurus ya teman-teman tuh. Dengan kondisi kendaraannya juga yang masih bisa dibilang sepi ya untuk jalur sini ya, masih kosong lah, bisa dibilang masih kosong jalur sini tuh ya. Kondisi jalan sih sejauh ini sekitar 80% lah saya bilang, kondisi jalannya masih bagus. Jadi ada kerusakan tuh cuma di beberapa titik saja ya. Aduh, kita istirahat sebentar lagi karena
haus teman-teman, saya minum dulu. Kalau sudah haus itu memang nggak bisa ditahan ya. Perjalanannya cukup jauh teman-teman ya. Jangan bosan-bosan kalian untuk terus memantau jika memang kalian berminat untuk menjajal lokasi ini ya. Kalau untuk perjalanan ke kota-kota seperti itu kita vlog sudah nggak ini ya. Tapi nanti kita next bikin lah videonya untuk yang kita ngejajal keliling di kota Bandung dulu deh. Karena kalau keliling di kota-kota lain saya masih belum tahu juga sih. Ini perjalanannya udah mulai menikung, tapi nggak terlalu tajam ya di sini. Tikungannya nggak saya dapetin tikungan tajam, terus saya nggak dapetin juga tanjakan. Walaupun ada tanjakan, tapi ya dibilang masih normal ya. Tanjakannya tapi malah banyak turunannya justru di sini tuh dibanding tanjakannya. Ini kondisi jalannya juga tuh saya video bagus juga teman-teman. Malah nggak terlalu buruk ya, cuma sebagian aja pas titik-titiknya gitu. Kalau untuk di mobil sih ini segini masih bisa dibilang mulus ya. Tapi kalau di motor kan ada yang kayak gini, goyang sedikit aja udah lumayan teman-teman. Ada pasir teman-teman, jalur situ tikungan situ tuh harus hati-hati. Kayaknya itu kalau kita bawanya kencang bisa jatuh gitu. Banyak pasir barusan ya di tengah-tengah. Setengah jam perjalanan lagi teman-teman ya. Setengah jam lagi. Mudah-mudahan kalian masih tetap terhibur ya. Menikmati perjalanan Vespa kayu saya, single fighter ini namanya ya. Jadi perjalanan itu sendiri. Saya cek juga masih aman teman-teman ya. Saya barusan nengok-nengok kiri dan kanan. Ternyata ini nih tepung mesinnya copot teman-teman. Waduh, untung nggak jatuh nih. Ini udah aman lagi. Tapi yang ini dia harus ditahan teman-teman ya. Ini saya coba pakai scoop untuk I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work.
I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. sekitar 70 kilo ya, 70 kilo. Dengan kondisi mesin sih masih alhamdulillah tidak ada masalahnya ya. Mesin dia masih bagus, kabel kopling sama bersinyalan juga masih aman, nggak putus ya. Tapi untuk kabel kopling sama kabel persneling, kabel gas kita udah standby ya. Jadi saya sengaja sudah bawa peralatan itu ya, kunci-kunci. Seperti kalian yang mau touring trekking jarak jauh, kunci-kunci itu yang paling utama ya. Untuk busi juga, karena Vespa itu kalau semakin terlalu banyak oli juga, oli samping, busi cepet rusak. Terlalu sedikit juga mesin panas. Jadi takaran itu harus berdasarkan feeling ya. Ini jaraknya masih di sekitar 8 km lagi ya. Ini kita udah masuk ke daerah Wanayasa ya teman-teman. Tapi untuk situnya masih jauh ya. Mudah-mudahan dalam jangka jarak sekitar 10 menit lagi atau 20 menit lagi kita udah sampai ke lokasi ya.
saya tanya lagi nih si bapak, Pak, untuk jalur ke sana Pak, ya, tapi tetap ternyata betul masih jalur sini, dan jarak perjalanan juga sudah tidak terlalu jauh ya. Sampai saya cek lagi, takutnya ada yang lepas lagi. Kalau kita treknya banyakan gitu ya, trip perjalanannya itu lihat trek seperti ini tuh pinginnya tuh ngegaspol ya, tapi jalannya ini udah mulai jelek kalau jalur sini. Kita tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini sudah dekat kita nih, sudah dekat ke jalurnya apa namanya, situ Wanayasa ya. Sudah saya lihat tepongnya juga masih aman. Karena kalau udah goncang kayak gitu, tepong itu udah loncat teman-teman ya, udah loncat dia tuh. Jadi kalau kita bawanya kenceng-kencengnya, biasanya jatuhnya pun kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita bawanya agak santai, insya Allah jatuhnya nggak bakalan terlalu parah, kita udah langsung melihat gitu. Nah, ini perbatasannya udah kita lalui teman-teman ya. Perbatasannya berarti antara Segala Herang dengan Wanayasa, berarti perbatasan Subang. Jadi kalau kita udah perjalanan ngelihat hutan, berarti di depannya tuh udah sebentar lagi udah mulai masuk ke perkampungan. Tapi kalau kita perjalanannya udah ngelihat keramaian, berarti kita juga udah mulai dekat nih dengan lokasi tujuan. Tapi kalau masih lihat hutan ya itu berarti masih lumayan triknya ya, masih jauh, berarti lokasi yang harus kita jajal teman-teman. Lihat jalur yang di sebelah kanan saya tuh sepi kan teman-teman ya, bisa dibilang sepi ya. Wah, hanya ada motor, beberapa mobil. Setelah itu kosong lagi gitu. Terus untuk di sini yang saya rasain itu nggak terlalu banyak turunan ekstrim atau tanjakan ekstrim. Jalannya sih masih aman-aman ya di sini. Kebanyakannya sih datar lah saya bilang. Ini jaraknya masih sekitar 5 km lagi ya teman-teman ya. Kalau udah lihat lembah-lembah di depan itu berarti kita udah mulai mendekati ya. Sudah mulai mendekati ke lokasi. Oh, tapi namun di sini jalannya aduh jalannya ini saya masih agak kenceng dari bawahnya. Ternyata jalur sini ada yang jelek teman-teman. Seberangkannya masih kita lewatin pesawahan ya. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk perjalanan dari Bandung menuju situ Wanayasa itu kondisinya seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian untuk yang trek
perjalanan seperti yang akan saya tuju ini sudah mulai ada gambarannya, dan jalurnya juga tidak terlalu banyak perempatan ya. Cuma memang di sini untuk rambu-rambu tujuan kita kalau pakai map ya agak sulit sebenarnya ya. Kadang map udah jalur sini tuh nggak terlalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau saya sih walaupun ada map di depan ada perempatan, saya selalu nanya dulu. Kadang map itu selalu mengambil arah yang lebih kosong ya. Dia nggak peduli kita mau dibawa ke jalur belok ke kiri atau belok ke kanan, kita keliling. Map itu selalu ngambil kondisi jalur yang menurut aplikasinya tuh kosong ya. Jadi kita diarahin ke lokasi yang jauh malah. Tapi kalau kita bertanya, terkadang malah lebih cepat jalurnya. Jadi nggak setiap kali kita pakai map itu ini udah mulai dekat lagi teman-teman. Kalau di aplikasi ini jaraknya sudah sekitar 2 km lagi ya. 2 km lagi berarti kurang lebih 5 menit lagi lah. 5 menitan lagi kita sudah sampai ke lokasi. Cukup panjang depan teman-teman ya perjalanannya, dengan kondisi jalan, kondisi alam. Mudah-mudahan di video kali ini kalian terhibur dengan perjalanan Vespa kayu saya, single fighter ya. Jadi perjalanannya sendiri ya, saya tidak dengan rombongan. Oke, ternyata setelah trek lurus ini di depan sudah mulai terlihat teman-teman. So, tujuan saya sudah tercapai. Di sini nanti saya coba lihat sebagian situnya dan saya akan menikmati makanan khas dari Purwakarta, yaitu sate Marangi ya. Nanti di depannya itu ada seperti yang teman-teman lihat, banyak restoran-restoran kecil ya yang menjajakan sate-sate Marangi ya teman-teman. Nanti kita akan berhenti pas tepat di tengah-tengah situ Wanayasanya teman-teman ya. Di situnya ada di seberang kanan saya. Oke, kita parkir, cari. Oke, saya berhenti di sini saja lah, yang kosong. Sambil ngedinginin si jagur dulu teman-teman. Saya mau pesen dulu Marangi. Di sini Maranginya tuh ada yang bisa pakai nasi atau pakai ketan bakar ya. Ini satu porsi di sini. Maranginya tuh sangat menggiurkan sekali teman-teman ya. Ada sop iganya juga ya teman-teman ya. Untuk situnya tuh ternyata pemandangannya cukuplah terbayarkan dengan perjalanan panjang saya, dengan kondisinya juga yang menurut saya cukup bagus ya. Cuma saya bilang di sini panas ya,
lokasinya panas. Nah, udah mulai di sini sih arusnya udah mulai rame, udah mulai padat. Ini saya berhenti di satu Marantinya. Kita nyebrang teman-teman ya, kita lihat situnya teman-teman ya. Nah, situnya ternyata sebesar ini ya, lumayan cukup luas situnya. Oh, Masya Allah, dengan pemandangannya itu cukup cantik ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Alhamdulillah kondisi Vespanya masih baik. Jangan lupa like, share, and subscribe video saya. Nantikan perjalanan Vespa kayu saya. Oke, di tempat-tempat lainnya kita sudah sampai di situ Wanayasa, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.